yang tiap hari ngasih konsumsi makan buat tukang, buat yang kerja, Bos Gunawan. Alhamdulillah dia. Mohon maaf ini ya Bapak Ketua SKDN Tegal Alur, Bapak Mahmud atau Bapak Haji Boh hadir. Ya Allah, semuanya yang hadir ya, semuanya yang mudah-mudahan kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasku, setiap hidupku, intinya bersyukur kepada Allah. Jadi malam ini kita mengadakan syukuran renovasi mushola. Ya 90% mah sudah rapi, tinggal finishing lainnya. Sekaligus kita mengadakan acara Maulid Nabi, masih nuansa dan suasana di bulan Rabiul Awal. Spontan ini mah, kagak ada yang diundang. Ngomong-ngobrol malam Idul, malam Senin kita mengadain Maulid. Kata anak jamaah, anak musola, siap, gitu doang. Diumumin aja di musola melalui speaker. Ibu-ibu, terima kasih sudah bawa makanan, bawa hidangan buat konsumsi acara ini. Mudah-mudahan berkah semuanya. Jadi tidak ada yang diundang Bapak Ibu. Walaupun mungkin tadi pagi ada jamaah yang keliling biasa dari rumah ke rumah, door to door, minta ampal, kasih omongan begitu. Musolah mengadain Maulid. Ya, jadi mohon maaf ini Bang Haji Boh, Bang RT Rahim, Ibu RT 02 ya, kalau memang acara ini tidak ada undangan, jadi spontan saja dengan antusias dari masyarakat, dari jamaah. Saya pikir cuma selamatan doang. Ketemu Bang Ijal, ya, Bang Ijal nih dia punya tim tabok, dia punya hadroh, barusan habis sholat maghrib. Anak-anak bisa hadir nggak? Ya, bisa. Kalau dipanggil mah di bel langsung spontan itu juga dia datang. Ya, terima kasih tim hadroh, tim tabok ya. Semoga bermanfaat. Ya Allah. Jadi saya takut di sana ini ngadain acara kalau mau bilang. Jadi intinya mah ya Allah, ini acara sederhana saja gitu ya. Tapi alhamdulillah ya ini bisa diadakan dengan ya menurut saya cukup meriah. Maka kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tadi Ketua Panitia Pembangunan sudah mengatakan terima kasih semuanya atas segala pengorbanannya. Kalau rincian uangnya beliau nggak tahu, yang tahu saya, ya. Tapi ini yang mudah-mudahan ya utangnya cuma sejuta. Sudah lunas. Alhamdulillah, saya pikir masih punya utang. Alhamdulillah sudah lunas utangnya. Alhamdulillah ya. Kemarin dapat subsidi dari Bapak Kapolsek 5 juta, dapat
subsidi dari Bajis ya 6 juta dan selebihnya dari masyarakat, ada juga yang dari perusahaan, ada juga yang dari pribadi dan pribadi, semuanya mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan mendapatkan nilai pahala dan menjadi amal jariyah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan kendaraan kita ya, khusus untuk keluarga almarhum Bapak Ahmad, almarhum Ibu Emma ya. Ini adalah kendaraan nanti kita di surga, kendaraan kita nanti untuk menuju di surga ya. Kalau nanti ini nanti berubah mungkin jadi kendaraan yang eksklusif ya, buru-buru masuk, buru-buru masuk, nanti ada labelnya Baitul Amanah ya, diambil dari Om Ahmad Amanah ya. Jadi kalau nanti ada suara azan di sana, di mahsyar ada suara azan yang sumber suara azannya itu dari musola Baitul Amanah, buru-buru masuk. Itu pun kalau yang masuk salat jamaah, nanti di absen, nolong-nolong, di absen, karcisnya mana? Si saya kan dulu dekat musola. Iya, saya tahu dekat musola, nempel sama musola. Karcisnya mana? Di absen sama Bang Bonek. Saya nggak punya absen, nggak punya karcis. Nah emang waktu di dunia gimana? Pernah masuk ke musola? Pernah. Sekali-kalinya. Itu pun bukan sholat. Di sholat. Jangan sampai begitu. Ya Allah, dekat musola nggak pernah masuk ke musola. Sekalinya masuk musola. Jangan ya. Kedengaran kan suara saya nih? Alhamdulillah. Ya, ingat-ingat itu musola kita nanti. Barang-barang aja. Ya kalau kita di sini isinya bisa apa? 100 orang. Ya mungkin 100 orang. Kalau kurang bisa diluasin. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, beliau salat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa saat itu bangunannya nggak seperti sekarang, ada kubah kuning besar begitu, ya. Cuma ada tanda saja namanya Baitul Maqdis. Tapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana, jamaahnya itu bukan dari kalangan manusia biasa. Bahkan dikatakan langit 7 lapis langit kosong. Malaikat yang ada di langit pertama beserta Nabi Allah Adam alaihissalam turun. Malaikat yang ada di langit kedua, yang di sana ada Nabi Idris, turun. Sampai malaikat yang ada di lapisan yang ketujuh, mereka turun ke bawah, sama-sama sholat bersama Rasulullah. Padahal bumi kalau dibandingkan dengan langit pertama bagaikan kerikil kecil yang ada di padang pasir. Pun langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Dan yang datang di sana bukan hanya orang-orang yang masih hidup, arwah-arwah yang dulu pernah lahir di zaman Nabi Allah Adam dan telah meninggal dunia sampai ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga roh yang akan hadir, yang akan lahir di permukaan bumi ini, yang mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun hadir pada saat itu sholat sunnah di Masjid Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa berjamaah bersama Rasulullah. Berarti itu Masjidil Aqsa luasnya kayak apa? Penduduk langit turun semua, ya. Ruh-ruh yang sudah lahir kemudian meninggal hadir semua. Arwah-arwah yang belum lahir dan mereka beriman hadir semua.
Pertanyaannya, malam itu kita ada di mana? Tuh. Secara rohaniah roh kita hadir. Kalau kita mau sholat, karena ini perjalanan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan khawatir kalau nanti mau sholat Baitul Amanah, ya, sempit tempatnya, bisa diluaskan oleh Allah. Ya, kalau ini musola Baitul Amanah umurnya sampai 1000-2000 tahun yang akan datang baru kiamat, berarti kan ini musola masih dipakai untuk ibadah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi kendaraan kita menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memperingati lahirnya Rasulullah. Ini momennya adalah dalam surat Ad-Duha ayat terakhir itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita boleh menceritakan nikmat-nikmat itu. Disebut dengan tahaddusun nikmat. Ya, tahaddusun nikmat. Kalau hari ini saya dapat uang 2 miliar, ini kan dari amin ya. Jadi nggak percaya ya kalau saya dapat uang, dapat duit 2 miliar ya. Ya, saya punya Tuhan Allah itu maha kaya. Ya, sama jamaah juga Bapak Ibu hadirin semuanya, punya Allah, punya Tuhan yang maha kaya. Mintanya sama Allah. Salah Tuhan. Salah Tuhan kan? Itu pagi-pagi rezeki Allah tebarkan semuanya. Maka kita berdoa, Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika rezeki saya ada di atas, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki itu ada di perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana fil ma'i wal bahri. Ini Bang Nawan nih, rezekinya Bang Nawan. Wa in kana fil ma'i, kalau rezeki saya ada di air atau ada di laut, fa'atlihhu, ya, bandangnya cepat besar. Amin. Cepat panen, udangnya juga Bang. Itu kan rezeki yang dari air namanya. Amin ya Rabbal. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki itu jauh, faqarribhu, ya Allah dekatkan. Wa in kana mu'assiran, kalau rezeki itu susah, ya Allah fayassirhu, mudah-mudahan mudahkan. Wa in kana qalilan, kalau rezeki itu sedikit, faksirhu, ya Allah banyak dan berbanyak. Maka kalau minta duit, kalau minta rezeki, jangan tanggung-tanggung. Kalau baru 2 miliar mah dikit menurut Allah. Kalau menurut saya mah banyak. Saya mah belum pernah megang duit 1 M. Ya. Ya siapa tahu ya, ada yang nganterin koper isinya dulu. Amin ya Rabbal. Makanya kemarin pergi umroh, kadang-kadang saya suka malunya apa? Di musola lagi ngebangun, ditinggal pergi umroh, biaya umroh lumayan gede, berdua aja hampir 60 juta. Dari mana itu Ustaz? Jangan-jangan duit buat membangun musola di batu umroh. Ya Bang bikin ya. Ya Allah, alhamdulillah. Saya naik ke Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu ada tugu ya. Kata Kiai, nanti kalau udah naik ke Jabal Rahmah, jangan sampai batal wudu. Sholat 2 rakaat di sana. Minta oleh Allah
mudah-mudahan bisa berangkat haji. Bapak-bapak pengen umroh? Alhamdulillah. Pengen haji? Ya, niatkan dari sekarang. Tapi jangan niat doang. Jangan niat dong. Yang kudu daftar gitu. Kalau yang haji ya kudu daftar porsi. Walaupun porsinya sekarang 25 tahun. Kang Rasul umurnya udah 60 kong ya. Kalau 25 tahun lagi kira-kira berapa? 95 tahun. Masih gagah ya? Insya Allah masih gagah. Yang minimal mah kalau nggak bisa haji karena umroh makan kapan aja. Kalau haji waktunya ditentukan harus tanggal 9 Zulhijjah. Nggak boleh di hari lain. Kalau ada yang usul, bagaimana kalau haji jangan tanggal 9 Zulhijjah saja? Jadi setiap bulan ada haji, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Ya, Syawal haji, Dzulqa'dah haji, Dzulhijjah haji, Muharram haji. Jadi 12 bulan setiap tanggal 9 begitu. Ya, kumpul di Arafah ngerjain haji. Kira-kira boleh enggak? Atau begini aja dah. Ya, biar orang Indonesia dari ribet-ribet pergi ke Arab begitu. Bikin miniatur Ka'bah. Bikin bukit sofa atau bukit mar. Udah ngerjain haji di Indonesia aja. Boleh enggak? Kalau boleh ulang awan, ulang balik dong. Kalau boleh enak ya. Syariat itu bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka momen kita mengadakan Maulid Nabi ini adalah kita bersyukur kepada Allah. Fadzakirhum bi ayyamillah. Muhammad, berikanlah kabar kepada umatmu tentang hari-harinya Allah. Sekarang pertanyaannya, selama berputarnya hari dari titik 0 sampai sekarang, hari yang paling mulia itu hari apa? Saya ulangi lagi, dari titik 0 dulu pertama Allah ciptakan langit dan bumi, adanya hari, sampai detik ini hari yang paling mulia itu hari apa? Hari ada yang jawab hari raya Idul Fitri karena pakai baju baru. Kali ada yang jawab hari ulang tahun saya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata sepanjang hari yang telah berlalu dari titik 0 awal sampai sekarang, hari yang paling mulia di antara ayyamillah, hari-harinya Allah, yaitu hari di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hari apa? Hari Senin. Maka Nabi setiap hari Senin puasa.
Ibu-ibu, Nabi Muhammad lahir di mana? Di Kampung. Iya benar, apa jawabnya? Wulidal Mustafa, Rasulullah Al-Mustafa dilahirkan di Makkah. Cuma kalau kita pengen cari Baitur Rasul sudah tak kelihatan. Inilah sayangnya pemerintah Saudi Arabia itu. Jadi peninggalan sejarah Rasulullah itu sudah habis, dihilangin. Yang ada di Mekah cuma Ka'bah sama Gua Hiro. Mungkin Gua Hiro juga bakal dibungkus kali itu. Biar jangan pada naik ke atas, ngapain kita naik ke atas? Katanya, kata mereka musyrik, kata mereka bid'ah. Ya, maka Rasulullah, rumah kelahiran Rasulullah itu ada di sebelah Jabal Qubais. Sekarang jadi perpustakaan. Dulu mah hampir saja ya dibuat apa nyangcang ontak, buat kandang ontak. Tapi sekarang sudah direnov jadi perpustakaan. Di Madinah yang kelihatannya cuma makam Rasulullah saja. Ya. Jadi sejarah Islam, peradaban dan peninggalan situs-situs Islam di zaman Rasulullah itu sudah habis di sana. Ya. Makanya Rasulullah itu lahir di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Tahu? Nabi Muhammad bapaknya siapa? Bapak-bapak dah. Nabi Muhammad bapaknya siapa? Kudu tahu kita nih, ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Tadi tuh dibaca. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib punya bapak namanya ya. Kita mah kadang-kadang sama engkong aja gak kenal. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin sampai ke Adnan. Hafal di berjanji ada nih di sini. Bagaimana kita mau kenal Rasulullah kalau ayahnya kita nggak tahu, kalau kakeknya tidak tahu, kalau ibunya tidak tahu, lahirnya itu kita nggak tahu. Ya. Lahirnya di Mekah, bapaknya namanya Abu. Bersyukur kepada Allah karena andai Allah tidak ciptakan Rasulullah, kita tidak ada. Andai Allah tidak menciptakan Rasulullah, bumi, langit, alam sejagat raya semuanya tidak ada. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq. Andai aku tidak ada iradah untuk menciptakanmu Muhammad, maka alam jagat raya semesta ini tidak akan ada, termasuk kita tidak ada. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam nyata ini, di alam dunia ini. Jadi sebabnya adanya kita. Maka kita syukur alhamdulillah. Lalu kita mau
memperingati Maulid Rasulullah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi wasi'an kulla syai', bahwa rahmat Allah itu meliputi segalanya. Dan Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini dalam rangka menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus kau Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat untuk seluruh umat, bahkan untuk seluruh jagat raya. Nih, mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang rahmat apa sih rahmat? Contoh nih, contoh. Ada pelacur kan kalau kata ini apa namanya, wanita tuna susila. Kalau kata orang Betawi apa? Lontek. Ya, ada wanita apa namanya? Bang Sarban, apa Bang Sarban? Jablay. Jablaynya. Ada perempuan jablay pulang habis ngeteng, di tengah jalan ketemu anjing. Tahu anjing kan? Anjing udah kehausan, udah meret mau mati itu anjing. Ini si wanita jablay tadi ada rasa rentak rahmah dalam hatinya. Ini anjing kalau nggak dikasih minum mati. Dicopot sepatu botnya, dicari air, diminumin. Itu anjing. Ternyata tuh anjing habis minum langsung segar, hidup lagi, segar lagi. Singkat cerita, ini jablay mau mati begitu. Jablaynya mau mati ya. Ternyata di situ ada hidayah dari Allah. Malaikat Jibril turun. Ya Jibril, berikanlah hidayah petunjuk untuk wanita itu agar dia percaya dan beriman kepadamu dan dia mau tobat di akhir hayatnya. Akhirnya jablay tadi ya, dia taubat, dia istighfar di akhir hayatnya dan dia percaya dan beriman kepada Allah. Hari itu juga, detik itu juga dia diangkat menjadi waliullah. Jablay jadi wah. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, kalau Allah tidak arada syai'an an yakuna lahu kun, maka kita doakan para jablay pada tahu. Ya jablay lelaki juga. Pada tahu tobat. Ya. Nih, itu si jablay kan namanya dosa mulu, si anjing itu namanya najis mulu. Tapi karena ada rahmah Allah itu bisa jadi dimasukkan surga. Kembali kepada acara kita nih, saya tanya, emang kita jablay? Mudah-mudahan enggak ya. Ya. Emang kita ngasih minum buat, mohon maaf, buat anjing? Enggak kan? Ibu-ibu masak, ibu-ibu bawa rentengan ya buat acara maulid biar dimakan sama jamaah. Ya, kalau kita bandingkan nih, si jablay ngasih air sama si anjing aja masuk surga, apalagi nih kita niatkan menyongsong rahmat Allah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nenteng makanan, kita nenteng minuman. Di situ mudah-mudahan ada rahmat Allah yang akan menjamin kita
begitu. Ini mah kadang-kadang sudah picik banget sih sama maulid. Nabi nggak ngadain ulang tahun maulid. Ya iya. Sahabat nggak ngadain maulid Nabi. Iya, saya tahu itu. Tapi kelas kita sama sahabat beda. Sahabat nggak ketemu Nabi. Sahabat nggak masuk surga. Kita belum tentu. Makanya nih model-model kayak begini nih kita ngadain maulid Nabi supaya kita mengharap rahmat Allah, karena Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini dengan menebarkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Paham? Udah yang lain banyak didengerin. Semboro lama. Lu mau maulid mau kagak terserah lu. Lu mau orang tua-tua, gua aman semua. Pada ngadain maulid kan ngadain aja. Ngadain maulid bukan main gaplek ya Bang ya. Ngadain maulid bukan main kerambol. Ngadain maulid kita baca zikir, kita baca Quran, kita baca salat. Satu salawat akan Allah berikan 10 kali lipat Bang. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca salawat kepada Muhammad, Allah akan berikan 10 kali lipat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tuh dicatat 10 tuh nama malaikat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dicatat lagi jadi 20. Belum yang tadi, belum yang tadi. Ini pahala sholawat kita ngadain begini, waduh banget. Ya. Orang yang paling dekat nanti bersama Rasulullah di hari kiamat itu aksarukum sholatan alaiya. Ya. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat sama Nabi. Saya tanya, baca salawat wajib nggak? Baca salawat wajib tidak? Kapan? Kapan? Mau doa mah baca tamat. Saat sholat. Di mana letaknya? Di tahiyat akhir. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innal alamin innaka hamidum majid. Tuh kalau sholat, kalau pada salawat berarti sholatnya tidak, maka baca salawat hukumnya wajib. Sallu ala Muhammad. Cinta Nabi, cinta Rasul. Pernah ketemu? Bagaimana mau cinta? Kata pujangga, dari mana datangnya lintah? Dari rawa turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Katanya cinta. Memang udah pernah ngeliat? Ini pertanyaannya. Berarti bohong, belum pernah melihat sih. Ya, ya Allah.
Ternyata yang melihat itu bukan mata kita nih, karena kita ini sudah jauh dari zaman kenabian. Kita ini sudah jauh dari zaman Rasulullah. Hitungan tahun sekarang 1444. Itu dihitung Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Belum Nabi ketika 13 tahun di Mekah. Jadi udah lama Nabi mah ninggalin kita. Ya, makanya mata kita nggak bisa melihat, tapi di lubuk hati kita yang paling dalam mata batin kita, kita telah melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Buktinya apa? Ketika kita sholat, kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kalau yang namanya assalamu alaika itu mukhotob itu adep-adepan. Woi bang, makanya tembok. Kita assalamualaikum bukan salam sama tembok. Ruhaniyah kita ini salam kepada Rasulullah, karena kita dulu sebelum jasad kita diciptakan, kita pernah bersama Rasulullah di alam Lauhul Mahfuz atau di alam Lahud, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, hai arwah, apakah kalian menyatakan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Maka Rasulullah bersama ruh-ruh yang ada di sana mengatakan qalu bala syahidna. Nih kalau kita baca qalu bala syahidna ini dekat dengan Rasulullah, maka nanti itu orang-orang itu di alam dunia dia menjadi sahabat-sahabat roh, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Sa'id. Ini semuanya mereka di alam roh menyaksikan qalu bala syahidna itu berdampingan dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi. Mungkin kita mah urutannya paling ujung karena hidupnya di akhir zaman. Toh begitu juga kita harus bersyukur kepada Allah karena roh kita ini sama-sama menyatakan di hadapan Allah bahwa kita ini adalah menyaksikan qaulul bala syahid. Berarti roh kita sudah kenal dengan roh kita sudah kenal dengan Rasulullah. Maka kabarnya dari kitab Injil, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ahmad ini nama ruhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita ngadain maulid begini nih, menandakan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, dengan kita mengadakan maulid Nabi, dengan mengadakan acara setiap tahun seperti ini, ternyata setiap amalan ibadah kita, baik itu puasa, baik itu zakat, haji, sholat, wudhu, atau muamalah lainnya ini, itu bersumber syariatnya mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sholat nggak itba Rasul, nggak sah. Kalau kita haji atau umroh nggak itba Rasul, nggak sah. Itu model tadi, hajinya bukan bulan Dzulhijjah atau hajinya di Cirebon gitu. Itu namanya haji nggak itba. Ya.
Nah, mudah-mudahan kita terus belajar, terus ngaji, terus memperdalami agar supaya apa? Agar supaya kualitas ibadah kita ini benar-benar sinkron, benar-benar nyambung, benar-benar ngikut Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, berarti generasinya sahabat. Kalau sahabat sudah tidak ada, berarti generasinya tabi'in sudah tidak ada, maka atba'i tabi'in. Kalau sekarang kita ikut langsung ke Rasulullah, sampai enggak? Kalau kita ini sekarang nih udah kembali kepada hadis, sudah kembali kepada Quran, ikut Rasulullah, kira-kira sampai enggak? Apa botak kubanan juga gak bakal sampai. Ya. Lah emang kita pernah ketemu Nabi? Ya. Sekarang saya tanya nih orang-orang yang gak percaya sama kitab segala macam. Emang ente bisa ngaji lewat siapa? Bisa baca Quran itu lewat siapa? Bisa baca hadis itu lewat siapa? Imam Bukhari itu hidup 200 tahun setelah Rasulullah. Imam Muslim, Imam Tirmidzi itu nggak hidup di zaman Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian barulah beliau membukukan kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Ibnu Dawud, An-Nasa'i, Daraqutni dan sebagainya. Ini adalah hasil pengumpulan para hadis, para rawi-rawi hadis yang dibaca kitab Bukhari. Padahal Imam Bukhari tidak ada di zamanan. Orang mau ikuti Nabi. Saya sami'tu Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah. Sampai percaya orang sekarang. Sami'tu Rasulullah ada juga dalam mimpi. Dan mimpi secara mustalah hadis tidak bisa sebagai pegangan hukum. Bapak Ibu sekalian, maka dari itu ya jangan bosan-bosan ngaji. Saya insya Allah niat sampai mati ngaji, ya. Saya masih jadi santri. Kalau tadi dibilang guru, saya belum jadi guru karena masih jadi santri. Malam Rebo ngaji kitab Ihya Ulumuddin, malam Jumat ngaji kitab Riyadul Badi'ah, ngaji kitab Misbahul Dhalam, malam Minggu ngaji Maimuniyah, malam Minggunya lagi malam ngaji Tanwirul Qulub. Jadi seminggu ngaji 5 kitab. Masih nyoret begitu, masih ada nyoret. Ya. Ya mudah-mudahan aja kalau yang namanya orang terus hidupnya, terus niatnya ngaji, andai pun dia melangkahnya untuk niat mencari ilmu karena fi sabilil, orang itu ada di jalan Allah. Nih Bapak Ibu datang ke mushola ngadain maulid, kita pengen ngedengerin orang ngomong gitu dari pengajian bahasanya ya. Ya. Kemudian pulang dari sini ke Sandung, batuk. Terus ada pengumuman pulang haji, pulang maulid. Itu istimewa sekali karena tercatat minasyuhada, termasuk orang-orang yang mati syahid, yaitu syahid akhirat. Kana fi sabilillah hatta yarji'a, dia berada di jalan Allah sampai dia masuk ke rumahnya. Besok niat ngaji lagi di jalan Allah lagi dan seterusnya. Ya, maka saya pengen di musholah nih sama panitia pembangunan udah dibangun, sama Bang Dikin udah dihias, ya cakep banget. Ya, langit-langitnya kayak langit beneran, ada awan warnanya biru. Ya. Kalau udah cakep begini, jangan kayak orang ngegali kuburan. Bapak, orang ngegali kuburan itu kan rame-rame gali kuburan. Ya udah jadi kagak mau nempat. Ada nggak yang mau nempatin lubang kuburan? Isi mayitnya paling.
Yang agak 5 habis legali pulang. Apa itu? Jangan sampai begitu nih musola. Udah kita bangun sama-sama. Yang itu ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 1.000.000, ada yang macam-macam deh ya. Ayo kita ramaikan ini musola kita. Kita ada kegiatan-kegiatan malam Jumat yasinan, malam Jumat baca ya. Kan kalau baca yasin begini nih apa jalan ditutup mama, masya Allah. Habis baca yasin ngaji. Saya ngaji kitab Safinah tuh. Safinah itu kitab dasar untuk belajar. Udah bertahun-tahun masih begitu-begitu aja. Ya, malam Jumat ngaji. Nanti kalau misalkan malam lain pengen ngaji, entah itu malam Minggu atau malam apalah, silahkan. Ayo kita belajar sama-sama. Saya dapat ilmu dari guru, saya sampaikan sama jamaah. Kalau jamaah makan kalau pulang ngaji jam 3 pagi, besok kerja ngantuk. Iya. Kalau saya mau bertahan, insya Allah. Mau niatnya jadi santri, ya adalah pulang jam 3 jam 3 pagi dah. Malam Minggu pulang jam 3, malam Jumat pulang jam 3, kadang-kadang subuh, kadang-kadang nggak pulang lagi. 3 hari baru pulang. Habis dari Kobong langsung ziarah ke Cirebon. Udah ke Cirebon terus ke Solo, ke Jawa Tengah, terus ke Surabaya, terus ke Madura. Akhirnya berapa? 1.000 ya niatnya ini bikin bakso lah guru, mudah-mudahan semuanya berkah ya. Dan mohon maaf mungkin agak lama saya ngomong, tolong sebelum pulang ini dibagiin terutama anak kecil. Jangan aku aja sama aku. Saya bagiin saja. Anak kecil, orang gede mah dan anak kecil makan. Yang udah Ya anak-anak silakan. Ya silakan. yang udah keluar.
panjangkan umur ya Allah. Amin. Amin. Bisa mengadakan acara seperti ini lagi di tahun depan. Kasih sehat walafiat, banyak rezeki, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan saleh. Bapaknya suruh kesini. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.